Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 dari kelas reguler B yang beranggotakan saya, Audrey Syafira, ada Sinta Adelia, Ahmad Fauzan, Cahyaning Tias, dan Leonie Fajri akan mempresentasikan mengenai identitas ras. Lebih tepatnya yaitu mengenai film Lost in Papua dan stereotip ras melanosoid. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Kak Leonie. Kepada Kak Leonie dipersilahkan. Oke, baik teman-teman semuanya bisa diganti screen-nya. Oke. Untuk latar belakang sendiri, kalau kita tinjau kembali mengenai isu diskriminasi terhadap Papua, semua itu dikarenakan perbedaan bentuk fisik dari warna kulit, lalu serta tingkah laku yang dianggap. Bahkan banyak sekali stereotip bahwa orang Papua itu adalah monyet atau layaknya hewan, dan hal ini pun tergambar dalam film Lost in Papua. Ini menggambarkan bahwa suku Papua yang masih primitif itu dengan bentuk fisik dan warna kulit yang berbeda, tambah dengan sikap yang barbar, sehingga semakin membuat mereka menolak ini beranggapan bahwa memang benar loh, ras melanosoid atau Melanesia itu, atau yang sering kita kenal dengan suku Papua tuh benar-benar tingkahnya barbar dan seperti hewan. Sekian dari latar belakang, bisa dijelaskan oleh teman saya. Kita bisa live atau gimana? Oke, selanjutnya pada bagian rumusan masalah, terdapat 2 rumusan masalah dalam penyusunan makalah ini. Yang pertama yaitu 1, bagaimana film Lost in Papua menggambarkan ras melanosoid dan stereotip ras melanosoid di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dampak dari stereotip terhadap relasi sosial antara masyarakat ras melanosoid dengan masyarakat lainnya. Oke, next. Kemudian pada bagian tinjauan pustaka, kami menggunakan literatur yang ditulis oleh Cindy Erika Larasati yang berjudul Representasi Identitas Etnis Papua dalam film Lost in Papua. Dalam literatur ini jelaskan bagaimana peran media massa dalam ini menjadi faktor pembentuk atau framing identitas ras Papua itu sendiri. Kemudian pada literatur yang kedua, kami menggunakan literatur yang ditulis oleh Gabriela Hemas Sabatini yang berjudul Representasi Stereotip terhadap Suku Papua Korowai, Analisis Semiotika tentang representasi stereotip terhadap suku Papua Korowai dalam film Lost in Papua. Dalam artikel ini dijelaskan bagaimana suku Korowai yang merupakan salah satu suku dalam masyarakat Papua direpresentasikan sebagai suku yang primitif, barbar, bahkan kanibalisme. Kemudian pada teori dan konsep, pertama yaitu identitas ras. Identitas ras sendiri merupakan ciri atau pembentuk jati diri kelompok atau individu yang mana berdasarkan suatu pengembangan atau manifestasi nilai-nilai suku budaya, adat yang berkembang dalam suatu lingkup masyarakat di suatu tempat tertentu. Kemudian stereotip menurut Barker merupakan suatu representasi secara terbuka atau dilakukan dengan cara terang-terangan namun tetap sederhana yang mereduksi seorang atau kelompok menjadi sesuatu rangkaian ciri karakter yang dibesar-besarkan. Adapun stereotip biasanya bersifat negatif. Next. Baiklah, selanjutnya yaitu sinopsis dari film Lost in Papua ini sendiri. Jadi Lost in Papua ini merupakan film karya anak bangsa yang disutradarai oleh Irham Ako Bahtiar dan dibintangi oleh Edo Borneo, Fanny Fabrina, dan juga Fauzi Badillah. Yang mana film ini tuh dirilis pada 10 Maret 2011. Sekilas tentang film ini bercerita tentang karakter utama yang bernama Rangga. Dia menjelajahi hutan rimba di Papua bersama teman-temannya. Nah, ini juga karena tugas dari kantornya si Rangga ini. Namun selama perjalanan banyak dari anggota timnya Rangga yang menghilang, termasuk Rangga itu sendiri.
Lalu misteri menghilangnya Rangga ini mendorong Nadia, David, dan juga Kayla untuk berangkat ke Papua menuju suku Korawai demi mencari Rangga. Nah, saat bertemu dengan suku Korawai ini, Nadia berhasil membangun komunikasi dan hubungan baik dengan penduduk setempat, hingga ia mendapat informasi bahwa Rangga pernah mendatangi suku tersebut, namun tidak terlihat lagi sejak Rangga melewati hutan terlarang. Namun kemudian David itu datang ke suku Korawai ini, dan karena emang tabiatnya yang egois dan juga tidak peduli dengan orang lain, David membunuh salah satu anggota suku Korawai ini. Yang kemudian seluruh anggota suku Korawai ini marah dan menyerang David dan juga Nadia hingga mereka lari dikejar oleh suku Korawai hingga mereka masuk ke hutan terlarang. Lalu kemudian mereka ditangkap oleh suku yang seluruhnya penduduknya adalah wanita dan juga mereka ini kanibal. Mereka memperbudak dan memperkosa kaum laki-laki dan juga memakan jasad-jasad manusia. Lalu mengenai Lost in Papua dan stereotip ras Melanosoid ini, di Indonesia bagian barat kan dominannya itu ras Malayan Mongoloid yang kulitnya sawo matang, dan juga ada yang berkulit putih. Sedangkan di Indonesia bagian timur itu dominan dengan ras Melanosoid, yang artinya di sini terdapat perbedaan ciri fisik yang menimbulkan stereotip terhadap ras Melanosoid, karena ras Mongoloid ini lebih dominan dan juga umumnya ras Mongoloid ini tinggal di kota-kota besar, sedangkan yang ras Melanosoid ini tinggalnya di daerah agak terbelakang, terutama di bagian Indonesia Timur ini kan lebih terbelakang dibandingkan Indonesia bagian barat yang cenderung lebih maju. Nah, pada film ini orang Papua digambarkan sebagai masyarakat primitif karena masih menggunakan koteka dan juga mencari makannya itu masih dengan cara berburu, di mana bagi masyarakat lain selain Papua menganggap bahwa hal ini masih primitif. Selain itu juga film ini menggambarkan salah satu suku di Papua yang kanibal dan memakan mayat. Hal ini kemudian menimbulkan rasa keberatan dari lembaga masyarakat Papua karena menurut mereka suku orang Papua sama sekali tidak ada yang kanibal seperti yang digambarkan di film ini, sehingga mereka beranggapan bahwa film ini menggambarkan citra suku Papua yang buruk. Selanjutnya, mengenai analisis film Lost in Papua dan kasus di kehidupan masyarakat akan dijelaskan oleh Sinta. Oke, selanjutnya analisis film Lost in Papua dengan kasus yang ada di masyarakat. Seperti yang dijelasin sama Vira tadi, kalau misalnya film yang berjudul Lost in Papua ini menimbulkan banyak kritik dan juga pandangan negatif dari masyarakat, khususnya masyarakat Papua, yang mereka menganggap kalau scene-scene yang ada di film tersebut itu tidak menggambarkan sama sekali watak atau karakter dari masyarakat Papua sendiri, terutama ras Melanosoid. Nah, dengan adanya hal tersebut itu membuat masyarakat itu percaya dan menganggap kalau apa yang dipraktekkan atau yang ditayangkan dalam film tersebut adalah benar gitu. Makanya banyak masyarakat ini yang tadinya memang dari awal berpandangan negatif terhadap masyarakat Papua itu makin menjadi-jadi dan
makin menerapkan citra buruk terhadap masyarakat Papua. Nah, hubungannya dengan masyarakat itu ada beberapa kasus yang dapat kita angkat berkaitan dengan adanya diskriminasi dan juga stereotip serta stigma negatif dari masyarakat terhadap suku minoritas atau ras minoritas ini. Khususnya yang pertama itu terjadi pada Tasya. Dia merupakan salah satu mahasiswa di Jakarta Selatan. Dia menganggap dia tuh susah dalam menemukan tempat tinggal atau tempat kosan, dikarenakan pada saat dia datang ke Jakarta, dia mencari tempat kosan, ada tulisan bertuliskan masih ada tempat untuk mahasiswa ngekos di situ, tapi ternyata ketika dia masuk, ibu kosan yang pemilik kosan tersebut itu menolaknya dikarenakan adanya kayak bisikan-bisikan dan juga stigma negatif bahwa masyarakat Papua khususnya ras Mongoloid itu kotor, jorok dan juga jarang membersihkan tempat tinggalnya, sehingga ibu yang pemilik kos ini menganggap kalau misalnya hal itu benar. Jadinya dia menolak masyarakat Papua untuk bertempat tinggal di situ. Nah, selanjutnya itu yang terjadi di Surabaya. Mungkin bisa di next, Vira. Ini adanya rasisme terhadap masyarakat Papua, di mana terdapat 43 mahasiswa itu turun ke jalan karena anggapan masyarakat yang menganggap bahwa postur tubuhnya, warna kulitnya, dan juga perawakannya itu mirip seperti monyet. Jadi mereka suka dianggap mirip sebagai monyet, namun sebagai masyarakat Papua mereka menganggap itu hal yang tidak benar karena memang dari dasarnya mereka sudah berperawakan seperti itu, jadi mereka tidak bisa menolak gitu. Tapi banyaknya stigma negatif seperti itu membuat masyarakat itu semakin meledek, meski dalam bentuk candaan, tapi sebagai seseorang yang dihina fisiknya itu pasti akan marah. Maka dari itu mereka memberontak dan turun ke jalan untuk melakukan aksi sebagai penolakan kalau kami bukan monyet. Nah, hal tersebutlah yang perlu kita analisis, di mana adanya ras melanesoid atau ras yang merupakan ras minoritas di Indonesia itu masih sering terjadi gitu. Masih ada stereotip negatif dari masyarakatnya, entah dari bentuk fisiknya atau dari pandangan negatif yang sudah membudaya di masyarakat. Nah, sehingga hubungan dengan film tadi, ketika adanya gambaran di film kalau misalnya orang masyarakat Papua itu kanibal, maka atau berperilaku bukan seperti manusia, maka pandangan masyarakat yang melihat film itu akan cenderung mempercayai film tersebut, dan mereka akan dengan mudah memperlakukan hal yang mereka pikir itu mencirikan orang Papua ke orang tersebut. Jadi kayak lebih tepatnya diskriminasi terhadap orang tersebut dari stigma negatif yang mereka dapat. Mungkin sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Sinta. Mungkin cukup sekian penjelasan presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, silakan di-drop di kolom komentar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.